Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film House of 1000 Corpses 2003 yang direquest dari M. Rizal Nurmahendra. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang melakukan perjalanan jauh hanya untuk menulis sebuah buku misteri. Akan tetapi mereka harus berakhir terjebak di rumah keluarga psikopat. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan lokasi di pom bensin yang sekaligus dijadikan tempat museum horor yang dimana sang pemilik pria parubaya yang berkostum badut bernama Kapten Spaulding. Di malam yang sangat sepi, Spaulding dan temannya kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu dua orang perampok dengan memakai topeng. Mereka memaksa Kapten Spaulding untuk menyerahkan harta bendanya, namun di sini Spaulding merasa tidak takut sama sekali, bahkan menanggapi mereka dengan santai. Di saat para perampok mulai mendesak Spaulding, lalu mereka dikagetkan dengan kedatangan anak buah Spaulding yang memakai kostum, dan ini kesempatan Spaulding untuk membantai si perampok dengan senjatanya. Di sisi lain, 4 orang pemuda sedang melakukan perjalanan untuk mencari referensi menulis buku tentang misteri. Mereka diantaranya Jerry, Bill, Mary, dan Dennis. Saat bensin mereka mulai menipis, secara kebetulan mereka mengisi bensin di pom bensin milik Kapten Spaulding. Saat mengisi bahan bakar, mereka berempat dengan penasaran ingin memasuki museum dan bertemu dengan Spaulding. Dan isi dari museum tersebut tak lain dan tak bukan adalah banyaknya seorang psikopat yang sedang digambarkan di dalam sana. Di saat mulai mencari referensi untuk bukunya, lalu Kapten Spaulding menceritakan legenda tentang psikopat yang terkenal seperti Agent. Agent atau seorang pembunuh kejam dari Amerika Serikat yang terkenal melalui tindakan kejahatan cukup ekstrim. Sampai pada akhirnya, sekelompok anak muda ini cukup tertarik dengan legenda lokal Dr. Satan yang diceritakan Kapten Spaulding yang begitu detail. Dr. Satan adalah legenda psikopat yang cukup terkenal. Konon katanya ia tewas tergantung di pohon yang terletak tak jauh dari tempat ini. Dan mereka pun tertarik untuk meneliti pohon tersebut dan bergegas melanjutkan perjalanan menuju ke sana. Di sisi lain, Dennis menghubungi ayahnya untuk memberikan kabar bahwa dirinya akan sampai ke tempat ayahnya di esok hari sekitar jam 11 siang. Bahan bakar mobil yang sudah terisi penuh, pada akhirnya mereka meninggalkan pub tersebut. Kemudian terlihat kabar berita di televisi tentang pencarian 5 orang cheerleaders yang menghilang secara misterius setelah menghadiri pertandingan sepak bola. Cerita bergulir saat mereka mencari pohon tempat di mana Dr. Satan digantung. Di tengah perjalanan dengan hujan yang sangat deras, mereka bertemu dan memberikan tumpangan kepada seorang gadis muda bernama Baby yang berkata rumahnya tak jauh dari tempat ini. Lalu terlihat sosok misterius muncul yang mengamati mobil mereka. Secara mengejutkan, ban mobil mereka ditembak dengan senapan. Karena hujannya sangat deras, tembakan itu tidak cukup terdengar dan mereka hanya mengira ban mobilnya yang pecah. Dalam keadaan seperti ini pun, Baby menawarkan bantuan dan meminta ditemani Bill untuk pergi ke rumahnya. Tak lama kemudian, mereka bertiga yang di dalam mobil ternyata itu adalah saudara tiri Baby yang bernama Rufus untuk menjemput mereka ke rumah keluarganya. Dan di sana mereka bertemu keluarga Baby, yaitu ibu Baby yang bernama Mother Firefly.
Kemudian saudara angkatnya bernama Otis dan saudara tirinya yang sangat tinggi yaitu Tini dan kakek Hugo. Saat jamuan makan malam, mereka berempat begitu takut melihat Tini yang begitu tinggi. Lantas Mother Firefly menceritakan tentang Tini. Dahulu kala mantan suaminya menderita gangguan psikotik. Sebelumnya sang suami telah membakar Tini hidup-hidup dan membuat Tini kulitnya melepuh dan terpaksa Tini memakai topeng agar tidak terlihat menyeramkan. Bahkan sang mantan suami juga mencoba membakar rumah keluarga Firefly. Setelah makan malam, keluarga ini mengadakan sebuah pertunjukan Halloween untuk menyambut tamu mereka. Dan kakek Hugo sedikit menghibur mereka dengan stand up komedi. Selanjutnya, Baby melakukan pertunjukan menyanyi sambil menari. Namun tanpa sengaja ia membuat Mary cemburu karena telah menggoda Bill. Setelah Mary mengancam Baby, Rufus mengatakan bahwa mobil mereka sudah diperbaiki. Lantas keempat remaja ini memutuskan bergegas pergi dari rumah keluarga Baby. Namun sayangnya saat mereka melewati gerbang, mereka diserang oleh Otis dan Tini. Tanpa ampun, keluarga psikopat ini langsung memburu dan menangkap mereka semua. Singkat cerita, Otis membunuh Bill dan memotong-motong tubuhnya untuk dijadikan seni. Mary yang diikat di gudang, sementara Dennis di tempat tidur, dia didandani untuk menyambut hari Halloween. Dan Jerry mendapatkan siksaan secara perlahan karena sebagian anggota tubuhnya dikuliti oleh Baby. Tiba-tiba, Mary berteriak histeris karena Otis menunjukkan fisik Bill yang sudah menjadi manusia ikan. Di sisi lain, ayah Dennis sangat khawatir karena anaknya yang tak kunjung pulang. Kemudian ayah Dennis melaporkan atas kehilangan putrinya. Dengan cepat, Deputi George dan Sheriff Steve mendatangi pom milik Kapten Spaulding dan menginterogasinya. Dan informasi yang didapatkan, namun usaha kedua itu nihil karena Kapten Spaulding tidak mengetahui keberadaan setelah mereka pergi dari tempatnya. Kemudian kedua polisi itu melakukan penelusuran ke area sekitar. Pada akhirnya mereka berdua menemukan mobil keempat remaja yang ditinggalkan di sebuah lapangan. Betapa terkejutnya ketika Sheriff menemukan mayat cheerleader di bagasi. Seperti yang dijelaskan dalam siaran berita di televisi sebelumnya. Ternyata itu adalah salah satu cheerleader yang hilang lebih dari 1 minggu yang lalu. Kemudian setelah penemuan mayat cheerleader ini, deputi beranggapan kasus kehilangan kelompok anak ini masalah yang serius. Dan ternyata ayah Dennis adalah mantan seorang polisi. Ia pun datang ke TKP untuk diperbantukan pencarian anak muda ini. Mereka yang mulai curiga dengan sebuah rumah yang terletak di area sekitar. Setelah mereka tiba di rumah keluarga Baby, Deputi George langsung menginterogasi Mother Flay tentang remaja yang hilang. Sementara ayah Dennis dan Sheriff mengintari halaman rumah dan mereka berdua pun tertuju pada gudang terkunci. Betapa mengejutkan, mereka menemukan banyak mayat cheerleader serta Mary yang terikat di sana. Saat Sheriff mengabari Deputi George, namun Mother Firefly bergegas menembak kepalanya hingga membuat tewas. Secara bersamaan, ayah Dennis dan Sheriff dibantai oleh Otis. Di malam hari, 3 orang remaja yang tersisa dibuat berpakaian kostum kelinci. Lalu Otis mengejek Dennis dengan menggunakan kulit wajah ayahnya yang sudah tewas sebagai topeng. Kemudian seluruh keluarga Baby membawa mereka ke sumur tua. Mary yang mencoba melahirkan diri, namun Baby berhasil menemukan dirinya dan membantainya. Di sisi lain, Jerry dan Dennis dimasukkan di peti mati dan dimasukkan ke dalam sumur. Dalam sumur tersebut, mereka diserang oleh makhluk eksperimen yang gagal dan menarik Jerry. Dennis yang berhasil kabur, ia dihampiri oleh sosok pria tua yang memakai kostum kelinci dan satu makhluk aneh yang kemudian hanya mengambil kostum kelinci Dennis lalu meninggalkannya pergi. Sementara itu, keluarga Baby membakar mayat Mary untuk ritual. Secara bersamaan, di ruang bawah tanah, Dennis menemukan jalan yang menuju terowongan dengan dipenuhi jasad yang sudah terpotong-potong.
Secara tidak sengaja, Dennis bertemu dengan Dokter Satan dan sejumlah korban-korbannya atau pasien-pasiennya. Di sana pun terlihat Jerry yang tengah dibedah oleh Dokter Satan dan Jerry pun tewas seketika. Dokter Satan yang marah lalu memerintahkan asistennya untuk menangkap Dennis. Sosok makhluk menyeramkan itu adalah hasil eksperimen yang telah berhasil bermutasi, yang ternyata dia adalah mantan suami Mother Firefly. Di sini Dennis berhasil menjebaknya sehingga makhluk itu tertimpa dari puing-puing yang berjatuhan dari terowongan yang runtuh. Di saat bersamaan, Dennis pun pingsan. Di keesokan hari, Dennis tersadar dan melarikan diri dengan merangkak ke atas permukaan jalan. Ia pun terus berjalan ke jalan utama di mana Dennis bertemu dengan Kapten Spaulding yang memberinya tumpangan di mobilnya. Dennis yang pingsan, secara mengejutkan Otis muncul dari kursi belakang dengan memegang pisau. Lalu Dennis terbangun dan mendapati dirinya diikat di meja operasi dengan kehadiran Dokter Satan dan makhluk yang selamat dari reruntuhan gua sebelumnya. Dan film pun selesai.